Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang SBMPTN tahun 2021. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan fokus untuk membedah kisi-kisi UTBK kelompok sesum, khususnya mata pelajaran sejarah tahun 2021. Oke, next. Nah, teman-teman, saya berikan gambaran dulu di awal bagaimana tips dan trik supaya kita bisa mendapatkan skor tinggi di UTBK. Itu minimal ada dua cara. Oke, yang pertama, kita harus mengetahui kisi-kisi materi 10 tahun terakhir. Artinya soal-soal 10 tahun terakhir itu kira-kira membahas tentang bab-bab apa saja. Karena dari situ kita akan bisa prediksi dengan presisi kira-kira tahun ini yang bakalan keluar itu bab apa saja. Dan yang kedua adalah kita harus bisa menguasai cara penyelesaian soal dengan cara cepat. Karena waktu kita terbatas, tentunya kita harus punya trik supaya ketemu jawaban dengan cara cepat. Pada kesempatan pertama kita akan bahas dulu yang nomor satu ya. Kisi-kisinya sejarah ini apa sih untuk tahun 2021 ini. Nah, ini adalah materi tes kelompok sesum tahun 2021 ya. Kita sudah ketahui semua bahwasanya UTBK tahun ini itu ada dua submateri, TKA, tes kompetensi akademik, dan tes potensi skolastik. TKA sendiri itu untuk kelompok sesum terdiri dari 4 ya. Yang pertama sosiologi 20 soal, sejarah 20 soal, ekonomi 20 soal, dan geografi 20 soal. Sedangkan untuk kelompok TPS, diuraikan 4 juga, penerapan umum 20 soal, pengetahuan kuantitatif 20 soal, pemahaman bacaan dan tulisan 20 soal, pengetahuan dan pemahaman umum 20 soal. Nah, pada kesempatan kali ini kita fokus untuk membedah kisi-kisi mata pelajaran sejarah. Oke, kita buka ya. Nah, data yang saya tampilkan ini adalah materi yang selalu keluar di 10 tahun terakhir ya. Data 10 tahun terakhir, kenapa saya menggunakan 10 tahun? Karena dengan data 10 tahun maka kita akan lebih presisi untuk menganalisa soal ini selalu keluar atau tidak ya. Saya buka dulu yang pertama ini. Nah, bab Orde Baru dan Reformasi 18 kali. Teman-teman, ini data saya 10 tahun, tapi dia muncul 18 kali. Artinya, dalam satu tahun itu bisa muncul lebih dari satu kali. Nah, ini 18 kali. Nah, ini perhatian materi yang sangat esensial ya, sangat sering muncul sekali. Yang kedua, penjajahan Eropa 13 kali ya. Ini masih sangat sering ya, minimal sekali dalam satu. Kemudian yang ketiga, pendudukan Jepang 11 kali. Ini rata-rata satu kali satu tahun ya. Kemudian yang keempat, politik dunia 11 kali juga. Ini berarti rata-rata setiap tahun sekali. Kemudian kerajaan Hindu-Buddha 11 kali juga, berarti rata-rata setiap tahun selalu muncul. Kemudian demokrasi liberal 11 kali juga, berarti rata-rata setiap tahun selalu muncul. Kemudian masa praaksara 10 kali, berarti ini setiap tahun ada saja yang muncul satu soal. Kemudian sejarah dunia 10 kali, ini berarti juga setiap tahun selalu ada. Hakikat ilmu sejarah 10 kali, ini juga setiap tahun selalu ada. Dan kebangkitan nasional 9 kali. 9 kali ini pun juga masih sangat tinggi ya, karena ini hanya satu tahun saja tidak muncul. Nah, teman-teman, dengan gambar ini kita sudah bisa melihat bahwasanya untuk mapel sejarah 20 soal itu paling tidak ya seputaran bab-bab ini. Makanya bab-bab inilah yang perlu teman-teman kuasai. Nah, akan lebih rinci lagi, saya akan membedah untuk yang nomor 1 sampai 5 ya. Kira-kira soal-soalnya itu tentang apa saja. Oke, saya buka satu-satu ya. Nextnya, Orde Baru dan Reformasi. Tentang apa sih? Tentang proses lahirnya masa reformasi, kebijakan dalam dan luar negeri pada masa Orde Baru, dan peristiwa penting di tiap masanya. Perhatikan ini soal ini yang selalu muncul. Yang kedua, penjajahan Eropa. Tentang apa saja? Penjelajahan samudra, sistem tanam paksa, dan perlawanan Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Yang ketiga, tentang pendudukan Jepang, seputar proses kedatangan Jepang, kebijakan pada masa penjajahan Jepang, dan peristiwa penting sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian untuk politik dunia, perhatikan ini, perang dingin, insiden Teluk Babi, revolusi teknologi, dan konflik Timur Tengah. Sedangkan yang kelima adalah tentang kerajaan Hindu-Buddha. Perhatikan, yang selalu muncul adalah kehidupan di zaman kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan Kutai, serta pengaruhnya terhadap kehidupan di Indonesia. Nah, teman-teman, tidak usah bingung,
untuk mapel sejarah, fokuslah di soal-soal yang bahas tentang ini. Perbanyaklah latihan soal tentang bab-bab ini. Karena ini kelihatan dari materi 10 tahun itu selalu muncul setiap tahun minimal satu soal ada tentang bab ini. Oke, nah tentunya teman-teman setelah kita tahu soalnya, setelah kita tahu kira-kira babnya itu apa, maka kita harus juga punya keterampilan bagaimana menyelesaikan soal sejarah itu dengan cepat karena waktu kita sangat terbatas. Untuk itu jangan lupa ikuti video berikutnya, dan untuk itu silakan klik subscribe dan nyalakan tanda lonceng karena di video berikutnya kita akan mengupas bagaimana strategi menyelesaikan soal sejarah dengan cepat. Untuk itu tetap semangat, tetap optimis, dengan usaha optimal insya Allah kita akan bisa berhasil. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.